Anda sedang mendengarkan obrolan santai yang bikin imanmu tidak santai. Ya, obrolan santai, tapi iman kita nggak boleh santai. Tetapi obrolan kita ini isinya pastinya dalam gitu ya, nendang, pokoknya bermanfaat. Kadang-kadang obrolan santai itu bikin kita terpukul dulu gitu ya, terhenyak, kemudian hati kita terpukul, baru kita menyadari, kemudian kita bangkit lagi. Ya, duduk manis. Siapkan hati karena kita ngobrol hal yang tidak biasa, tetapi bikin hidup kita jadi luar biasa. Obras kali ini saya kasih tema adalah ketika generasi diincar untuk dimusnahkan. Tetapi Tuhan bekerja dalam keheningan melalui orang muda yang berani. Oke, mari saya akan mengajak kita Sobat Obras untuk membayangkan jika tiba-tiba pada suatu pagi hari kita bangun, kemudian ada pengumuman besar di depan rumah. Dan tulisannya adalah, isinya adalah tanggal 13 bulan Adar, semua orang Yahudi, pria, wanita, anak-anak akan dibinasakan. Dalam tanda kutip nih istilahnya halal darahnya. Pernah dengar ya istilah itu? Ya, dibinasakan semua halal darahnya tanpa bisa mengadakan perlawanan karena sudah tidak berdaya. Raja menandatangani pengumuman itu, tentu itu ada sebuah awal. Kenapa raja menandatangani sebuah petisi pengumuman penting agar ada orang Yahudi semuanya, besar kecil, tua muda, laki-laki perempuan, itu dibinasakan? Tentu saja itu dirancangkan oleh satu orang yang penuh ambisi gelap, licik, jahat. Namanya Haman. Pernah dengar nama ini? Haman. Wah, kalau tambah S belakangnya Hamas gitu ya. Ini Haman. Apakah yang terjadi dengan suku bangsa Yahudi sehingga Haman mengeluarkan pengumuman ini? Perhatikan di sini, musuh kita tidak selalu teriak. Ya, artinya begini. Haman bukan sekedar tokoh yang jahat dalam cerita sebuah kisah di Bible atau kisah sekolah minggu. Dia adalah contoh nyata bahwa musuh iman itu tidak selalu datang dengan senjata, teriak-teriak di jalan, bilang perang, bongkar, hentikan ibadah, bongkar gedung gereja, tidak boleh beribadah. Kadang mereka hadir lewat kekuasaan, kelicikan, dan pengaruh. Nah ini ya, berpengaruh, punya pengaruh. Nah, tahun 474 sebelum Masehi, istilah sebelum Masehi itu istilah sebelum Kristus lahir. Ya, Kekaisaran Persia yang sekarang namanya Iran. Mulai panas ini kalau dengar nama negara atau negeri Iran. Itu dulu namanya Persia. Itu dalam masa kejayaannya, sedang jaya-jayanya. Dan Haman adalah orang kedua setelah raja yang punya kedudukan, jabatan, dan pengaruh penting di Persia. Tapi gara-gara hanya satu orang, Mordekai, yang orang Yahudi, satu orang ini tidak sujud nyembah dia waktu dia lewat di jalan, maka ia merancangkan sebuah ancaman. Yaitu katakanlah genosida. Wah, ini berarti genosida pertama ini ya. Untuk menghancurkan, membinasakan seluruh bangsa Yahudi di Persia atau di Iran. Jadi satu orang yang bikin dia sakit hati, satu generasi ingin dihapus. Dulu kita tahu ada kasus Ahok, satu orang Ahok salah bicara, maka mereka mulai bergerak kemana-mana. Lah, mengerikan sekali. Ya, memang dia tidak angkat pedang, ayo kita perang, tidak. Ya,
Dia juga tidak ambil pedang kemudian bunuh sendiri ini Haman. Tetapi dengan kuasanya, pengaruhnya, dia menyalahgunakan pengaruhnya. Nah, fakta tegangnya di sini adalah bahwa Haman ingin membunuh seluruh orang Yahudi hanya karena satu orang yang tidak mau tunduk padanya, yaitu Mordekai. Kemudian dia memanipulasi raja, memanipulasi fakta. Dia bikin surat edaran dengan tanda tangan raja. Dan dalam satu hari seluruh umat Tuhan, bangsa Yahudi akan musnah. Waduh, seluruh orang Yahudi di Iran atau di Persia. Nah, semua ini dia lakukan tanpa teriakan, ya, senyap pelan-pelan, ya, tanpa perang dulu dengan senjata untuk memenangkan, tapi hanya dengan lewat kata-kata. Waduh, ini bahaya ya ahli kata-kata ya. Kata-kata dapat mengubah. Ya, kata-kata itu dapat dimanipulasi. Jangan hebat hanya di kata-kata gitu ya. Jadi, mari kita mencoba memperhatikan di zaman yang berbeda, zaman sekarang. Tapi saya mau katakan strateginya masih sama. Ya, iblis juga sedang menyusun rencana bukan dengan hukum kerajaan Persia, tapi dengan budaya, tren, konten, gaya hidup, dan lain-lain sebagainya. Gitu ya. Dan yang diincar sekarang adalah Anda, generasi muda. Ya kita, kita semua, kamu gitu ya. Pertanyaannya adalah, siapa Haman di sekelilingmu? Kemudian apa rencananya Haman yang dia coba masukkan ke pikiran kita lewat media sosial, lewat kata-kata? Apakah kita ini selagi sadar bahwa saudara sedang diincar? Atau kita tenang-tenang saja di ambang kehancuran? Nah, di balik rencana jahat itu ternyata Tuhan Yahweh Elohim juga sedang bergerak dengan senyap. Jangan dikira Tuhan diam. Tetapi berikutnya kita akan bahas ini ya. Bagaimana Tuhan itu akan menyelamatin generasi seluruh orang Yahudi yang ada di Persia. Lewat satu anak muda, orang muda. Ya, dan orang muda ini luar biasa. Tuhan itu tidak terlihat, tetapi dia bekerja. Siapa yang bisa lihat Tuhan? Siapa yang lihat tanda-tanda Tuhan hadir? Tidak, mungkin ada tanda-tanda tidak terlihat. Bahkan nama Tuhan pun tidak disebutkan di dalam kitab Ester. Nah, banyak orang heran kenapa kitab Ester tidak mencantumkan nama Tuhan atau tidak disebutkan sama sekali. Tapi disitulah justru kekuatan kisah ini. Bagaimana sekalipun Tuhan tidak disebutkan di dalam kitab ini, tetapi Tuhan bekerja dengan diam. Jadi, Tuhan tidak ada dalam dialog. Hai Esther, engkau harus seperti ini. Hai Mordekai, kasih tahu Esther dan lain sebagainya. Peristiwa ini tidak tertulis seperti itu. Saat Haman menyusun kejahatan, Tuhan sebenarnya juga sedang mempersiapkan penyelamatan lewat seseorang yang mereka tidak tahu dan tidak menyadarinya. Di situ ada satu nama, adalah gadis yatim piatu yang bernama Esther atau Hadasa. Dia tidak punya latar belakang yang hebat. Dia yatim piatu bahkan dibesarkan oleh pamannya Mordekai. Tidak punya kekuatan politik. Dia tidak berada di salah satu organisasi politik. Tapi Tuhan menempatkannya jadi Ratu Persia di Iran. Ini juga kita tahu bahwa banyak orang tidak menyadari bahwa sebenarnya di balik semuanya orang bingung, ada Tuhan yang bergerak diam-diam. Dan gadis ini ketika dia jadi ratu, dia bukan memikirkan kenyamanannya, tapi penyelamatan. Gitu ya. Jadi Tuhan itu tidak menempatkan Anda, saudara kaum muda kita, cuma di sekolah, di keluarga, di media sosial untuk eksistan di media sosial, tapi untuk eksis di sebuah misi Tuhan. Siapa tahu Anda sedang dipakai Tuhan seperti Esther di dalam kitab Esther pasal 4 ayat yang keempat.
Ya, Ester, gadis yatim piatu. Hidupnya biasa seperti orang biasa. Tidak punya koneksi atau orang-orang hebat di negeri Persia atau Iran. Tetapi Tuhan menaruh Ester sehingga dia menjadi ratu. Ketika dia jadi ratu, bukan buat dia bikin selfie atau pamer status. Halo guys, sekarang saya ada di sini, saya makannya ini, hari ini saya berpakaian ini, ya kegiatan saya ini. Enggak, dia sedang tidak pamer status ya, atau selfie-selfie, tidak. Tetapi dia jadi ratu untuk menyelamatkan bangsanya sendiri. Dan ketika semua diam, Ester berdiri. Dia tidak menunggu sebuah kepastian, tidak tunggu ada jaminan keselamatan, tapi dia bilang begini, kalau aku binasa, biarlah aku binasa. Wah, on fire. Menyala abangku. Ya, kalau aku binasa, biarlah aku binasa. Artinya dia punya tekad. Dia punya iman percaya bahwa itu yang harus dia ambil, langkah berani. Nah, ini ada pesan kuat buat kita semua orang muda. Tuhan ya tidak butuh kamu harus jadi populer dulu untuk jadi orang kuat. Tetapi dia butuh kamu orang-orang yang jadi pemberani. Tuhan tidak cari orang sempurna, tetapi dia cari orang yang siap berdiri saat semua orang duduk dan diam. Kalau hari ini mungkin di sekolah, di media sosial, di rumah, di kumpulan-kumpulan terkonek yang disebut dengan orang-orang sahabat sekeliling gitu ya. Mungkin Tuhan menaruh Anda di situ untuk jadi Ester yang siap berdiri dengan keputusan iman. Dan ketika Mordekai tahu dan kasih tahu Ester soal rencana Haman, respon awal Ester adalah takut. Nah sama, kita juga takut. Ini wajar sekali. Kita takut ketika ada berita datang, ketika ada laporan cek kesehatan kita, ketika dokter bilang kita sakit jantung, kita sakit kanker, kita kena stroke. Kita kena macam-macam penyakit dan ketika itu akan ada ketakutan seperti juga Ester takut. Ya. Kenapa Ester takut? Karena dia tahu kalau dia menghadap raja, hukumannya mati. Kalau dia tidak segera menghadap raja, dia dan bangsanya mati. Si malakama. Pergi mati, diam juga tinggal mati. Tetapi apa yang membuat dia akhirnya kuat dan mengambil tindakan adalah Ester berdoa dan berpuasa selama 3 hari 3 malam. Kita kenal dengan puasa Ester. Dan dia berkata kepada Mordekai, suruh semua orang Yahudi puasa. Aku dan dayang-dayangku pun berpuasa. Dan setelah berpuasa, ya, inilah kata-kata yang tadi saya sebutkan, kata-kata luar biasa. Kalau aku binasa, biarlah aku binasa. Ini adalah bukan kalimat nekat, tetapi kalimat iman. Generasi ini, generasi kita tidak butuh anak muda yang sekedar viral. Viral oke. Jadi orang penting oke, jadi pejabat oke. Tetapi jadilah orang muda yang berdiri di saat semua orang memilih diam. Jadi kalau kita terus-menerus diam, saat kebenaran diinjak-injak, kita sedang memberi ruang kepada Haman-Haman masa sekarang untuk menghancurkan iman kita. Teman-teman, ingat, segala sesuatu adalah keputusan yang benar atau tidak. Ya, menghancurkan imanmu, menghancurkan teman-temanmu, bahkan menghancurkan generasi yang akan datang. Jadi Tuhan ini sedang mencari anak muda seperti Ester yang meski takut tetapi tetap berdiri. Meski tidak punya kuasa tetapi tetap bersuara. Karena di balik satu langkah iman, Tuhan bisa menyelamatkan satu generasi. Haleluya. Ya. Wah, ini keren sekali ya. Sangat-sangat keren. Jadi
Hari ini kita bisa jadi Esther di sekolahmu, di keluargamu, di komunitasmu. Haman mungkin tidak datang dengan surat kerajaan. Wah, dia tidak datang dengan surat kerajaan, tetapi dia datang lewat tekanan, lewat konten-konten, ya. Lihat konten beracun banyak, lewat hoax, lewat fitnah. Nah, sekarang ketidakbenaran itu jika diulang-ulang dia akan jadi kebenaran. Ingat nggak itu? Ya, beracun, sangat toksik gitu ya. Bahkan suara, ya, suara-suara yang kita dengar di sekeliling kita akan berkata, kamu nggak bisa apa-apa. Kamu pasti mati, kamu pasti hancur. Tapi Tuhan berkata, aku menempatkan engkau di situ untuk saat ini, untuk dapat menyelamatkan generasimu. Tuhan jadikan Esther berani berdiri ketika semua diam. Ya, seperti lagunya Ebit. Ketika semua diam, ketika semua bisu. Tetapi Tuhan tetap bekerja bahkan saat kita tidak melihatnya. Dan jikalau Anda bersedia seperti Esther, ya, dan yakin keadaanmu akan berubah, mulailah berdoa. Ya. Jadi, sobat-sobat obras, hal-hal yang penting yang Tuhan mau kita lakukan sekarang, belajar untuk melihat. Genosida, ada keturunan satu bangsa yang hendak dihancurkan, diancam, dimusnahkan. Itu sudah dimulai sejak tahun 400 sebelum Kristus. Ya. Wah, ini luar biasa. Mau dihancurkan semua. Kekristenan mau dihancurkan semua. Kalau boleh tidak ada orang Kristen di bumi ini. Di Indonesia. Mungkin di daerah tempat kita tinggal. Ya. Mayoritas harus semuanya mereka. Enggak, saudara. Tuhan butuh orang muda yang berdiri. Kita mendengarkan ada banyak sekali gereja ditutup, dibongkar, ibadah-ibadah dihentikan. Apakah ini juga seperti yang dilakukan oleh Haman? Ya, saudara dapat menilainya sendiri. Ingat, bukan cuma iman doang yang dipajang, tetapi iman yang bergerak dengan kuasa Tuhan. Jadi, jika hari ini orang-orang muda sedang merasa gelap untuk masa depan, mungkin ini adalah awal saat Tuhan memanggil Anda dan memulai bekerja di dalam diam seperti kisah Esther. Tidak ada yang dapat menjamin Esther itu menghadap raja dan dia selamat. Sebab hukumannya adalah, jika tidak dipanggil raja dan menghadap raja, maka hukuman mati. Ratu Wasti diundang raja tetapi tidak mau datang, hukuman mati. Ya, jadi begini, disuruh raja mengundang datang ke istananya, tetapi ditolak oleh Ratu Wasti, maka hukumannya mati. Ratu Wasti langsung dicopot. Cari ratu yang baru. Nah, ini yang kedua juga begitu aturannya. Jika tidak dipanggil raja, tetapi datang sendiri tanpa panggilan raja, hukumannya mati. Makanya Esther berkata, jika aku harus binasa, aku binasa. Gitu ya. Nah, ini sudah diketahui. Itu sebabnya Esther tetap berdiri maju untuk menyuarakan kebenaran. Dan di hadapan raja, akhirnya apa yang terjadi? Raja mengangkat tongkat emasnya, tanda Esther diterima. Nah, ini mulainya sebuah kisah babakan baru. Ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan bertindak. Raja menerima dengan senang dan berkata, Ratu, ada apa sehingga engkau datang ke sini, begitu pentingkah? Ratu mengundang raja makan. Kemudian dia juga berkata, undang juga Haman untuk datang ke spesial makan pesta kita. Haman merasa, wow, keren, hebat. Ya, dia sudah merancangkan untuk membunuh bangsa ini dan dia adalah orang yang terpilih. Di antara semua pejabat, cuma dia yang diundang oleh ratu dan raja. Dan endingnya akhirnya kita tahu, raja bertanya kepada Esther, Esther, apa yang kau minta? Apa yang kau mau? Ketika engkau mengundang sampai 2 kali kita makan.
Ester berkata kepada raja, "Tuanku raja, aku dan kaumku mau dibunuh, dibinasakan. Aku dan kaumku sebentar lagi akan dibunuh." Raja terkejut dan berkata, "Siapa yang berani membunuh engkau?" Ester menunjuk kepada seseorang yang ada di sekitar mereka. Dan dia berkata, "Haman yang ingin membunuhku dan kaumku." Raja murka. Raja murka dan marah. Dan kisah itu akhirnya raja menjatuhkan hukuman mati kepada Haman yang membuat rencana ancaman genosida. Orang-orang berkata, "Tuanku raja, Haman telah menyiapkan tiang sula untuk menggantungkan Mordekai yang pernah menyelamatkan raja. Dan setinggi 4 meter. Kemudian raja marah dan berkata, "Gantungkanlah Haman di atas gantungan yang dia buat untuk Mordekai." Wow. Berhenti di situ dan raja mengubah peraturannya. Dan dia berkata, "Bangsa ini ya akan melawan. Jika ada seorang pun yang berani membunuh bangsa ini, maka bangsa ini berhak untuk mempertahankan diri mereka." Tua muda, besar kecil, laki-laki perempuan. Akhirnya dengan peraturan baru dari raja, maka selamatlah bangsa Yahudi di Iran atau di Persia. Jika Anda sedang merasa gelap, mungkin justru itulah saat Tuhan sedang bekerja dalam diam seperti kisah Ester. Kita percaya, ya, ini bukanlah kebetulan ketika Anda mendengarkan program Obras, karena Tuhan sedang berbicara lewat kisah ini. Sekarang tinggal saudara mau berdiri seperti Ester atau tetap diam seperti banyak orang tetap diam. Nah, kalau kamu diberkati, jangan diem ya. Share program Obras ke temanmu. Biarkan kasih dan kebenaran Tuhan menyebar kepada setiap orang, kepada setiap hati, dan kepada satu generasi bangsa ini. Rencana iblis diam dan senyap, tetapi Tuhan bekerja lebih dalam tanpa terlihat. Generasi kita diincar, tetapi Tuhan mencari siapa yang mau berdiri. Jangan cuma jadi cantik seperti Ester. Jangan cuma jadi pejabat seperti banyak orang. Ya, tapi jadilah berani untuk sebuah kebenaran. Sampai jumpa di Obras selanjutnya. Dan dengan obrolan ini kita dapat menemukan kebenaran yang memerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.